Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al azizil hakim, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini memang sedang panas-panasnya ya di luar, dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mendapatkan kehangatan di Masjid Al-Jabar, masjid yang tercinta ini. Dan kita sudah selayaknya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat baik lahirnya maupun batinnya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada kajian kultum kali ini saya ingin membawakan tentang kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia menurut Satibi dibagi tiga. Ada yang doruriyat, ada yang haziat, dan ada yang tahsiniyat. Doruriyat adalah yang primer, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Nah, tentu ini merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Dan ini juga kalau kita dikaitkan dengan tujuan hukum kita, yaitu maqasidus syariah, itu ada 5 ya. Yang pertama, bagaimana kita untuk menjaga agama, hifdzuddin, memelihara agama. Bagaimana kita ketahui agama, rukun agama itu dibagi 3 ya. Ada rukun iman, ada rukun Islam, dan ada rukun ihsan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, dan rukun ihsan ada 1. Yang 1 ini kadangkala kita sering lupa ya. Jadi rukun Islam ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, walaupun engkau tidak melihat Allah, tetapi Allah senantiasa melihat kepada kita. Jadi itu rukun ihsan. Kalau rukun iman kita sudah hafal semua, di luar kepala 6. Kemudian rukun Islam juga sudah hafal, di luar kepala 5. Dan rukun ihsan itu 1 adalah bagaimana kita terus-menerus dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sedang sendirian ataupun sedang berkelompok, baik sedang munfarid ataupun sedang berjamaah. Nah, itu hifdzuddin. Jadi bagaimana kita memelihara agama setelah kita turunannya dari yang primer itu. Kita menyiapkan sandang, pangan, dan papan. Kemudian kita inikan kepada kemaslahatan, yaitu maslahat kita adalah pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzul akal, yaitu menjaga akal. Menjaga akal tentu ini dipenuhinya dengan pendidikan. Pendidikan yaitu dengan ilmu. Oleh karenanya kajian kita kali ini salah satunya adalah bagaimana kita untuk mencari ilmu. Dalilnya sudah banyak. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan bagi setiap muslimah perempuan. Itu dalilnya banyak. Oleh karenanya kita harus memelihara akal. Akal kita ini gunakanlah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Dan pendidikan ini terus menerus ya. Tidak ada berhentinya.
Beda lagi dengan pekerjaan kan, pekerjaan bisa ada berhenti, pensiun ya. Kalau pendidikan nggak ada. Ya dia utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi harus dengan ilmu. Jadi semua dengan ilmu. Ya salah satunya adalah dengan menjaga akal. Jadi yang kedua hifdzul akli, menjaga akal. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzun nafsi, menjaga jiwa atau memelihara jiwa. Jadi kita harus menjaga jiwa kita, diri kita. Jangan sampai diri kita itu dibunuh oleh diri kita sendiri. Sebab kalau kita membunuh itu konsekuensinya kita sakit dan neraka kan. Jadi barang siapa yang membunuh diri dengan menceburkan atau menceburkan dari gunung ataupun menjatuhkan dari gunung, maka itu finari jahanam, jadi neraka jahanam. Oleh karenanya seberat apapun tugas kita, seberat apapun permasalahan kita, hidup kita di alam dunia, kita harus tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menggantungkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian ada lagi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini digerakkan oleh Allah. Walaupun secara fisik oleh kita, tapi Allah lah yang menggerakkan kita. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasal, yaitu memelihara keturunan. Jadi setelah kita turunannya adalah dari dororiyat, dari primer, maka selanjutnya kita bagaimana untuk memelihara keturunan kita. Karena kita satu saat dewasa, besar, punya anak, meninggal kan, maka harus ada keturunan yang melanjutkan kita. Dan ini merupakan kewajiban bagi kita, bagaimana kita memelihara keturunan kita. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, memelihara harta. Jadi memelihara harta ini juga harus kita pelihara. Salah satunya supaya harta kita ini bermanfaat, yaitu dengan sedekah, dengan infak. Karena tidak ada orang yang berinfak itu dia rugi ataupun melarat, nggak ada. Jadi kalau kita lihat ada salah satu hadis, 2 malaikat itu setiap malam atau subuh itu turun ke alam dunia. Jadi yang pertama dia berdoa, ya Allah lipat gandakanlah orang yang senantiasa memberikan infak. Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Jadi orang yang berinfak itu Nabi berdoa malaikat berdoa mudah-mudahan dia ditambah dengan berlipat ganda. Tapi malaikat yang kedua berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang yang tidak berinfak habis, bangkrut. Allahumma ati mumsikan talapa. Jadi ya Allah habiskanlah orang yang tidak pernah berinfak. Jadi untuk memelihara harta ini salah satunya adalah dengan infak, dengan sedekah. Sedekah banyak diberikan kemana saja, ke masjid, ke majelis taklim, ke anak-anak yatim, ke duafa dan lain sebagainya. Dan itu maqasidus syariah adalah memelihara akal, memelihara mal, harta. Kemudian yang selanjutnya turunan tadi yang bahwa kebutuhan manusia itu ada doruriyat, ada primer, kemudian ada tahsiniyat, yaitu yang sekunder. Yang sekunder ini biasanya HP, kemudian TV, radio dan sebagainya. Itu yang haziat, ya bukan nasihat, haziat, yang sekunder, yang bisa kita dilepaskan kalau kita tidak mempunyai. Tapi kalau yang primer tadi harus kita mempunyai. Ya. Sandang kan pakaian harus itu, karena untuk menutup aurat. Kemudian pangan, makanan juga harus, karena kita secara fisik kalau tidak makan kita akan meninggal. Tapi kalau secara batin memang ada nanti puasa. Ya. Kemudian papan kita harus punya tempat tinggal. Kemudian yang haziat yaitu yang sekunder. Yang sekunder bisa kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya yang tersier atau tahsiniat. Ya yang tahsiniat itu yang kalau kita sudah glamor hidup kita mempunyai barang-barang yang mewah. Itulah hadirin jamaah zuhur yang dapat kami sampaikan, bahwa
kita harus tetap konsisten untuk memelihara agama, kemudian memelihara akal, kemudian memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dan dibingkai oleh ajaran-ajaran Al-Qur'an, ajaran-ajaran As-Sunnah, dan ajaran-ajaran ulama. Demikianlah, mohon maaf apabila kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.